tunduk setunduk-tunduknya perintah semua terbit dan tenggelam dipikir para mandor-mandor yang jahat. Anjing emang. Hari ini luka saja kembali basah, tapi mari menang dengan tawa lepas. Biar keringat dan air mata mengalir di dalam hati. Cukup duka letih diproduksi di pabrik-pabrik, jangan di wajah pekerja, jangan di wajah pekerja. Kita banyak belajar dari pendidikan berdarah tentang kehilangan yang tak pernah pulang, tentang kepedihan dari sayup-sayup kebasahan sayap buruh perempuan. Bangkit kau buruh perempuan, bangkit, lihat apa yang telah kami lakukan. Kenallah kami, kenallah kamu. Jangan diam menjadi penonton dan anjing-anjing budak kapitalis. Teruslah tenang kami, karena kami akan selalu bersama kalian di masa datang. Kami ingin kalian ingat apa? Marsinah dan perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ade Mulyana, saya bagian dari provinsi Tasik. Jadi saya dapat pesan untuk menyampaikan untuk memperingati soal Marsinah yang sampai sekarang Marsinah itu masih hidup dan masih mengenang bagi kita para kaum buruh, yang mana di bulan Mei adalah di mana terjadi insiden tewasnya seorang pejuang yaitu Marsinah. Marsinah adalah salah satu buruh pabrik di sebuah perusahaan di daerah Sidoarjo, yaitu perusahaan yang bergerak di industri arloji jam tangan. Dan pada masanya di tahun 1993, di mana perjuangan Marsinah itu menggema ketika terjadinya menuntut soal kenaikan upah di pabrik arloji tersebut. Di bulan Mei tepat pada bulan Mei. Namun sangat disayangkan seorang pejuang Marsinah harus ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan badan penuh luka dan berubun pembunuhan lagi. Tapi sampai sekarang sudah 30 tahun lebih kasus Marsinah ini sampai sekarang belum terungkap. Sangat disayangkan. Marsinah ini adalah salah satu pejuang HAM, salah satu pejuang buruh yang memperjuangkan kelayakan hidup bagi para buruh, kenaikan upah bagi buruh, kelayakan upah bagi buruh. Dan beliau harus meregang nyawa karena tindakan dan perbuatannya membela, memperjuangkan upah yang pada saat itu terjadi di bulan Mei 1993. Ya, walaupun Marsinah ini sudah tidak ada, tapi kisahnya, tapi perjuangannya. Marsinah ini seperti arloji yang terus berputar sampai sekarang. Dari di bulan Mei ini kita memperingati bagaimana perjuangan seorang Marsinah memperjuangkan hidup buruh, memperjuangkan upah, hingga tindakannya memicu tindakan dari orang yang mungkin tidak suka dengan aksinya atau perbuatannya, sehingga dia harus meregang nyawa.
Tetapi sampai saat ini mestinya kaum buruh harus selalu mengenang bahwasannya di bulan Mei 1993 telah terjadi insiden yang harusnya tidak bisa kita lupakan, yaitu tewasnya Marsina, seorang pejuang, seorang penegak seorang pejuang HAM yang memperjuangkan kehidupan buruh upah buruh. Oke, untuk bisa kita kenang bahwasanya bulan Mei ini tepatnya 1993 dan sekarang sudah 2004, artinya sudah 30 tahun lebih Marsina ini perjuangannya masih kita kenal. Dan mungkin itu sih sekilas tentang perjuangan Marsina. Harapannya di bulan Mei ini kita tetap mengenang dan tetap berjuang untuk keberlangsungan hidup buruh agar lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang menganggap bahwa perjuangan Marsina adalah perjuangan buruh, namun sejatinya perjuangan Marsina adalah perjuangan rakyat, representasi daripada perjuangan rakyat. Pertama, kalau kita berbicara buruh, setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, buruh formal, yang kedua, buruh informal, yang ketiga, calon buruh. Nah, buruh informal ini buruh-buruh seperti pedagang kaki lima, pedagang sayur, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau calon buruh, hampir semua orang sepertinya memahami bahwa pelajar, mahasiswa, atau orang yang bekerja adalah calon buruh, sehingga perjuangan Marsina adalah perjuangan representasi rakyat. Jadi perjuangan Marsina adalah sejatinya perjuangan rakyat. Nah, Marsina juga banyak mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi ketakutan di tengah situasi represif yang sangat tinggi pada saat itu. Di tengah situasi tersebut, Marsina dengan gagah berani terus menyuarakan tentang haknya. Pada saat itu juga mengorganisir beberapa kawan-kawannya sehingga semuanya menyerukan tentang hak pekerja. Nah, pada saat itu memang situasinya adalah situasi yang represif, sehingga hal tersebut mampu mengajarkan kita agar kita mampu meredam ketakutan kita, dan kita harus mampu menonjolkan keberanian kita, karena ini berbicara tentang hak gitu ya. Sehingga hak seseorang di tengah situasi apapun harus kita ambil kalau memang pada saat itu hak kita telah dirampas dalam kondisi apapun. Jadi keberanian yang terukur khususnya itu harus kita tonjolkan. Nah, keberanian itu pun tentunya juga perlu diasah gitu ya, agar keberanian itu muncul dengan sendirinya. Nah, hal ini kita telah diajarkan banyak sama Marsina di tengah situasi pada saat itu adalah situasi represif. Pada situ Marsina dia juga memperjuangkan hak-haknya bersama kawan-kawan yang lain, hanya berbicara seputar upah gitu. Namun pada saat itu Marsina bersama kawan-kawannya ditangkap, terus kemudian dicari-cari, bahkan Marsinanya sendiri sampai diculik dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Namun Marsina sampai dengan saat ini masih hidup. Banyak orang bilang bahwa Marsina adalah pahlawan buruh. Namun sekali lagi saya sampaikan, Marsina adalah pahlawan rakyat. Jadi hari ini ketika kita mengenang Marsina, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dengan perjuangannya sampai dengan saat ini, dia masih menularkan semangat-semangatnya sampai dengan detik ini kepada kawan-kawan yang masih siap berjuang dengan resiko dan konsekuensi apapun.